Halo, selamat datang Bapak Ibu di video Slide Center Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membuat sebuah presentasi interaktif atau pembelajaran menjadi interaktif dengan presentasi seperti ini. Yuk kita coba lihat bagaimana bentuknya. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah kuis-kuis seperti ini ya. Nah, kalau di tampilan siswa, saya coba lihatkan juga. Nah, siswa diberi pilihan untuk memilih yang mana gitu. Nah, nanti hasilnya akan langsung masuk ke dalam sini gitu. Nah, bisa tuliskan juga bagaimana perasaanmu hari ini gitu. Nah, nanti di sini hasilnya akan muncul ya. Setiap peserta nanti yang udah menjawab akan muncul di sini tulisannya. Nah, di sini ada kuis juga. Nanti di sini ada, kalau misal ada banyak yang bergabung ya, di sini karena yang bergabung cuma saya, di sini cuma ada satu gitu, dan cuma nama saya saja gitu. Nah, di next, nah di sini ada berbagai pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Misal, nah ketika siswa sudah menjawab gitu ya, nanti di sini akan ada hasilnya gitu, dan bisa cek yang benar yang mana gitu. Nah, di sini juga ada bentuknya leaderboard gitu ya. Jadi tadi yang menjawab benar siapa? Nah, itu juga bisa. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Misal jawabannya ini, bisa menjawab jawaban yang tidak tepat gitu ya. Nah, nanti dia akan salah gitu ya, dan menjawab lagi di sini. Nah, di sini ya. Jadi kalau ada banyak peserta di sini nanti akan kelihatan semua listnya gitu ya. Dan di sini tahu nih, saya menjawab 2 benar, salah satu gitu ya dari 3 pertanyaan gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan membuat yang seperti ini gitu. Nah, selanjutnya juga ada di sini. Misal menyenangkan. Nah, nanti di sini juga ada jawabannya. Dan ini bentuknya virtual ya, jadi semakin banyak yang ngisi akan semakin ramai gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kita pada video kali ini akan membuat yang seperti itu. Bagaimana cara buatnya, bagaimana apa aja yang diperlukan, nanti kita akan bahas semua. Oke, simak video ini sampai akhir ya. Oke, halo, selamat datang Bapak Ibu di video Slide Center Indonesia bersama saya Irfan Sarul di segmen review and rekomendasi add-in PowerPoint. Nah, seperti yang dilihat di awal tadi ya, di video awal, kita akan membuat sebuah presentasi interaktif gitu ya. Nah, tujuannya untuk siswa itu bisa aktif ketika proses pembelajaran gitu. Nah, untuk cara pembuatannya, Bapak Ibu di sini perlu yang namanya add-in, namanya Slido. Nah, tapi tidak seperti biasanya. Biasanya kan kita pakai developer terus cari di sini ya. Nah, Slido ini Bapak Ibu harus download dulu ya. Nah, downloadnya di mana Mas? Nah, kita pergi ke browser dulu Bapak Ibu. Nah, di browser ketikkan Slido. Nah, nanti pilih yang paling atas ini, Slido. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini ya. Nah, kemudian pergi ke bawah, pilih yang PowerPoint ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa download filenya, ukurannya 185, di-download saja. Nanti ada panduannya ya. Setelah di-download, nanti dijalankan run the installer, dan kemudian akan terinstall otomatis di PowerPoint Bapak Ibu gitu. Nah, ini ya prosesnya sampai selesai gitu. Oh ya, untuk Slido ini sebenarnya ada berbayarnya Bapak Ibu ya. Ada versi gratis dan berbayar. Untuk versi gratis kita bisa membuat 3 polling gitu ya, per slide Slido gitu. Terus basic Q&A. Terus di sini ada bisa Bapak Ibu masukkan sampai 100 lebih peserta bisa bergabung dengan akun Slido Bapak Ibu gitu. Itu yang gratis ya, atau yang basic gitu. Kalau yang berbayar ini lebih banyak lagi. Bisa dilihat ya. Ini kalau Bapak Ibu berminat, silahkan dicoba yang gratis dulu. Kalau cocok, nah
dan emang butuh, silahkan bisa dicoba di versi berbayarnya gitu. Nah, ini udah selesai. Kalau udah selesai downloadannya ya seperti ini, silahkan di run ya seperti biasa. Nah, kalau udah selesai di run, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, begini tampilan ketika kita sudah menginstal Slido di dalam PowerPoint. Nah, bisa dilihat ini lambang Slidonya. Kita bisa coba klik ya. Nah, nanti dia akan memproses di sini. Ini merupakan tampilan awalnya. Silahkan Bapak Ibu bisa login kalau misal Bapak Ibu sudah mendaftar gitu ya. Kalau belum, silahkan bisa pilih ini sign up, it's free. Nah, nanti akan diarahkan langsung ke website ya. Silahkan, kalau saran saya masuk via Google aja atau pakai akun Gmailnya Bapak Ibu agar lebih mudah gitu ya. Kita coba. Nah, silahkan pilih. Nah, klik lanjutkan. Nah, otomatis dia akan langsung ke sini. Dan di sini hasilnya sudah jadi seperti ini. Akun yang Bapak Ibu nanti akan dapatkan ketika Bapak Ibu sudah sign up gitu ya, atau sudah mendaftar. Nah, di sini baru nih kita bisa membuat sesuatu gitu ya, membuat interaktif gitu. Nah, ini Bapak Ibu ya beberapa interaktif yang bisa kita coba ya, tool ini ya. Yang pertama ini Suggest Poll atau rekomendasi polling yang bisa dibuat gitu. Nah, kita tidak akan memakai ini. Nah, ini ada juga generate quiz, jadi Bapak Ibu bisa membuat quiz otomatis menggunakan AI tapi bahasanya Inggris. Jadi saya biasanya tidak menggunakan ini ya, karena saya menggunakan bahasa Indonesia gitu, dan di sini supportnya yang Power AI ini cuma pakai bahasa Inggris gitu. Sudah saya coba-coba pakai bahasa Indonesia, tapi hasilnya selalu pakai bahasa Inggris. Jadi kita tidak akan menggunakan ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan ya, boleh saja, silakan pakai gitu ya. Misal seperti ya, Bapak Ibu ingin membuat sebuah kuis, tinggal diklik saja kuis, lalu topiknya tinggal dipilih. Misal fauna, ini coba Indonesia ya. Nah, nanti hasilnya di generate, tinggal tunggu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia setahu saya pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris atau memang bahasa sehari-harinya pakai bahasa Inggris gitu ya, nah silahkan dicoba pakai generate quiz. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kita akan memainkan yang ini Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa interaksi yang bisa kita buat. Yang pertama audience Q&A. Jadi kalau Bapak Ibu pakai ini, Bapak Ibu nanti bisa menyuruh siswanya gitu ya untuk bertanya, nanti Bapak Ibu bisa jawab tuh. Nah, terus ini sudah ditambahkan ya. Terus kalau mau menambahkan lagi di slide selanjutnya, misal ya ada multiple choice gitu, ada pilihan gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau diskusi dan lain sebagainya bisa dicoba nih. Nah, misal di sini ya, makanan apa kesukaanmu. Nah, misal di sini ada pilihan ya. Yang pertama nasi goreng, terus mie ayam, bubur. Nah, ini ya, nanti peserta bisa menjawab gitu Bapak Ibu ya, dipilih. Nah, kemudian di pengaturan bawahnya ini ada juga allow to select multiple option. Jadi maksudnya peserta itu bisa memilih lebih dari satu jawaban gitu ya. Kalau dicentang, nah bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kalau tidak dicentang, dia hanya bisa memilih satu. Ini juga bisa ditarik ke atas dan ke bawah Ibu ya, bisa diatur gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan show result. Jadi nanti hasilnya akan terlihat langsung atau tidak, Bapak Ibu bisa atur gitu ya. Misal Bapak Ibu ingin hasilnya akan terlihat langsung ya, ini dicentang ya. Kemudian silakan pilih yang on click saja gitu, atau intermediate pun sama ya. Nah, kita coba pilih yang immediate ini ya, di add presentasi, nanti di sini akan muncul. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, kita coba buat lagi add interaction. Ingat ya, yang interaksi ini bisa dibuat 3 gitu ya. Jadi yang ini ya, multiple choice, word wall, sama yang open text. Kalau yang Q&A, quiz, rating, dan ranking ini
ini bisa dibuat bebas ya. Kalau yang ini cuma 3, berarti Bapak Ibu silahkan ditentukan ya, mau multiple choice semuanya 3, atau word wall semua 3, atau open text-nya semua 3, atau ini satu-satu, multiple choice 1, word wall 1, atau open text 1. Intinya ini di setiap filenya cuma bisa 3 ya. Nah, kita coba yang word wall. Nah, kalau word wall itu seperti ini Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu menanyakan kabar siswa ya, bagaimana kabarmu hari ini. Nanti kalau peserta menjawab, hasilnya akan berurutan gitu ya, atau hasilnya akan kayak kumpulan kata-kata gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat. Ini di add presentasi dulu. Nah, kita tambahkan lagi add interaction. Kemudian di sini pilih, kita coba yang open text ya. Nah, open text ini nanti hasilnya siswa itu ada nama terus jawaban, nama jawaban gitu, cocok untuk mendeskripsikan sesuatu gitu ya. Misal, nah ini ya, dan dipilih juga ya, ini bisa respon siswa itu namanya bisa kelihatan atau tidak, dicentang atau tidak, itu bisa dipantau juga. Nah, misal di sini allow to submit, ini juga bisa, jadi misalnya dia bisa menjawab lebih dari 1 gitu ya. Nah, ini coba yang on click. Kalau hasilnya ingin dilihat atau kalau tidak ingin dilihat juga bisa dinonaktifkan gitu di add interaction. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oh ya, maaf, tadi yang bisa free itu yang audience sama quiz. Kalau yang ini semuanya, kalau mau lebih dari 3 itu berbayar gitu ya. Nah, misal ini dipilih ya. Tapi saya tidak sering menggunakan ini ya, rating dan juga ranking ya. Seringnya yang 3 ini. Nah, kali ini cuma bisa dibuat 3 saja Bapak Ibu. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat kuis Bapak Ibu. Misal di sini kita buat kuis ya. Nah, karena ini kuis jadi ada jawaban benar dan salahnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dicentang ya kalau mau jawaban benar ya. Dicentang nanti sampai warna hijau seperti ini. Kemudian di sini ada waktunya juga. Misal mau menambahkan waktu, misal ya 15 detik. Jadi kalau peserta menjawabnya harus di bawah 15 detik atau 15 detik ya. Kalau lebih dari itu peserta tidak bisa menjawab lagi gitu. Terus di sini ada show leaderboard after question. Jadi setelah saya menjawab langsung ada live leaderboardnya gitu ya. Siapa aja yang paling tinggi dan lain sebagainya gitu. Itu bisa juga Bapak Ibu. Nah, kita coba aktifkan. Kita tambahkan di sini di bawah. Nah, kita interaction lagi, kita bisa perbanyak kuis Bapak Ibu. Nah, misal di sini ya. Nah, kemudian di sini show leaderboardnya juga diaktifkan. Nah, di sini kita ada 2 pertanyaan ya. Nah, kemudian tambahkan lagi add interaction lagi. Kita bisa tambahkan lagi question atau kuis gitu ya. Nah, kita coba lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti hasilnya PPT Bapak Ibu akan seperti ini. Yang awal ini dihapus saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nanti kalau mau siswa login atau siswa mau masuk gitu ya, nanti ada scan-nya ya. Nah, kita coba di slideshow kan. Nah, seperti ini, nanti nunggu sampai selesai. Nah, nanti siswa disuruh scan gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya akan memperlihatkan contoh kalau di tampilan siswa gitu ya. Nah, kalau misal udah pada login siswanya, nanti Bapak Ibu tinggal diklik saja, nanti akan muncul pertanyaan pertama gitu ya. Misal di sini ya, siswa menjawab ya, makanan kesukaan, misal mie ayam. Kemudian di send. Nah, kemudian di sini tinggal diklik, hasilnya tadi udah kelihatan ya. Terus bagaimana kabarmu hari ini? Nah, di send lagi. Nah, kita bisa dilihat, tinggal diklik ya, nanti hasilnya akan banyak ya. Karena di sini cuma saya, jadi hasilnya cuma 1 saja. Lalu di next lagi, nah bisa deskripsikan gitu ya.
Nah, misal desain. Nanti di sini siswa juga bisa scan ini lagi Bapak Ibu ya. Misal siswanya telat gabung dan lain sebagainya, itu bisa di scan juga. Atau bisa pakai slido.com lalu masukkan ke sini. Poinnya ini atau angkanya ini dimasukkan gitu ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian akan masuk kuis, kemudian di join. Nah, nanti siswa yang udah join gitu ya, tadi ngeklik join, akan muncul di sini. Nah, seperti tadi ya, tinggal jawab. Di sini ada waktunya 15 second. Nah, desain. Nah, tunggu sampai selesai coba ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian bisa dicek ya. Nah, ternyata benar. Terus di sini ada leaderboardnya langsung. Siapa yang peringkat pertama, kedua, dan ketiga itu bisa dilihat semua. Nah, kemudian masuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kemudian ada leaderboardnya lagi. Jadi ini dari 2 pertanyaan, jawaban 2 benar gitu. Tinggal 1 lagi. Nah, di sini ada leaderboardnya akhir ya. Ini leaderboard akhir. Siapa yang udah menjawab benar semua akan kelihatan di sini. Itu Bapak Ibu, ini bisa di yes-kan ya, yes gitu. Nah, hasilnya akan seperti itu Bapak Ibu ya. Cara pembuatan kuis interaktif menggunakan Slido gitu ya. Nah, kalau dari saya sendiri Bapak Ibu ya, setelah saya memakai Slido ini beberapa kali gitu ya, Slido ini merupakan salah satu add-in yang menurut saya itu wajib dicoba apabila Bapak Ibu ingin mencoba membuat sebuah kelas yang interaktif gitu ya, karena fitur-fiturnya keren ya. Dan fitur-fitur ini bisa digunakan secara gratis juga, apalagi khususnya yang di ini ya, audien Q&A dan juga yang kuis itu bisa dipakai banyak gitu ya. Di slide Slido Bapak Ibu itu bisa dipakai. Kalau yang polling atau ini ya, yang open word dan lain sebagainya itu cuma 3 gitu ya. Tapi yang lain yang audio Q&A, audien Q&A sama kuis itu bisa dipakai banyak. Nah, itu menurut saya keunggulannya Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita memakai gratis pun kita bisa membuat kuis yang banyak gitu ya, yang keren seperti tadi. Cukup pakai ini, tidak perlu berbayar Bapak Ibu, itu full gratis. Jadi kenapa saya rekomendasikan ini, karena ini fiturnya powerful dan juga gratis gitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk pengenalan tentang Slido ya. Silakan Bapak Ibu bisa dicoba gitu, kalau cocok digunakan, dan kalau butuh yang lebih silakan bisa melakukan berlangganan gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya Irfan Sarul dari Slide Center Indonesia pamit undur diri. Salam jagoan PowerPoint Slide Center Indonesia.